Bagian depan minibus rusak parah setelah menabrak truk di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat minibus berpenumpang 7 orang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Diduga sopir mengantuk sehingga tak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak truk di depannya. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang minibus tewas di lokasi, sementara 5 penumpang lainnya luka berat dan ringan. Tiba-tiba saya di tengah di tol, saya juga hampir pingsan, berdua marah saya yang itu. Saya lihat, saya sama ibu saya angkat udah nggak bisa, nggak diambil di dalam mobil. Saya minta tolong, saya turun ke bawah minta tolong orang yang di mobil itu pernah lewat, minta tolong. Saya angkat lagi, nggak bisa lagi, udah kejepit. Korban luka berat dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Oke, mobil lapas perempuan. Warga berusaha mengevakuasi para penumpang maupun sopir bus dan sopir minibus lapas perempuan Jambi yang terjepit. Setelah 30 menit, kedua sopir bisa diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit di Jambi karena patah kaki. Tabrakan antara bus dengan minibus lapas perempuan Jambi terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Sakernan, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaru, Jambi, Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat bus Trans Siginjai melaju kencang dari arah Jambi menuju Sangeti. Saat berusaha mendahului kendaraan di depannya dari arah berlawanan, muncul minibus milik lapas perempuan Jambi yang juga mendahului kendaraan di depannya. Ini kan ada kecelakaan antara mobil lapas perempuan Muaru Jambi dengan mobil bis Jambi. Untuk kronologis secara lengkapnya kita masih belum lidik karena pada saat kita datang ke sini tadi kondisi sudah tabrakan dan luka korban penumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Ahmad Yani maupun ke Jambi. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Muaru Jambi. Akibat kecelakaan lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera kedua arah macet sepanjang 3 km. Dari Kabupaten Muaru Jambi, Muhammad Syarbani, iNews melaporkan. Pemirsa, identitas pelaku penembakan di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 warga akhirnya terungkap. Pelaku penembakan ternyata seorang perwira polisi berpangkat Ibda yang bertugas di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap identitas penembak misterius terhadap 2 warga, salah satunya meninggal dunia di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku penembakan ternyata seorang anggota polisi berpangkat Ibda, anggota unit patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, insiden penembakan berawal dari adanya laporan keresahan warga yang merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal dari sebuah hotel di Sentul. Namun untuk mengungkap lebih jelas, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Adapun pelakunya adalah Ibda OS, ya, Ibda OS. Kemudian akibat daripada penembakan tersebut, ya, kedua korban pada saat itu, ya, mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Ya, awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Keramat Jati untuk penanganan lebih baik. Kemudian selang 1 hari kemudian, ya, 1 korban atas nama PP, ya, ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Akibat tembakan yang dikeluarkan oleh tersangka, 2 orang terluka dan salah seorang korban akhirnya meninggal dunia. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pelaku mutilasi pengemudi ojek online di Bekasi kembali ditangkap. Pelaku ditangkap di kediamannya bersama barang bukti sebuah mobil sewaan. Pelaku mutilasi pengemudi ojek online di Bekasi berinisial ER ditangkap polisi di kediamannya. Selain pelaku, polisi turut menyita 1 unit mobil sewaan sebagai barang bukti.
Dalam kasus mutilasi, pelaku ER membantu pelaku NAB bersama satu orang pelaku lainnya yaitu FN memegangi tangan korban saat dieksekusi. Sekarang status tersangka untuk MAP dan FM sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk ER masih dalam pemeriksaan, tapi endingnya nanti akan lakukan penahanan juga. Seperti itu. Terus tambahan barang bukti dan yang penangkapan terakhir ini, Dan? Untuk tambahan barang bukti yang terakhir kita dapatkan yaitu alat yang digunakan yaitu satu buah mobil berwarna merah. Kasus mutilasi dilatar belakangi sakit hati pelaku NAB karena almarhum istrinya pernah dicabuli korban. Korban juga menghina pelaku FN dan istrinya sehingga para pelaku bekerja sama membunuh korban. Ketiga pelaku membunuh korban di sebuah tempat penitipan motor di Bekasi. Pelaku mengajak korban pesta narkoba sebelum kemudian memukul dan memutilasi tubuh korban. Bagian tubuh korban kemudian dibuang di pinggir jalan di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pria di Berau, Kalimantan Timur ditangkap polisi karena melecehkan sejumlah anak. Modus pelaku dengan mengiming-imingi hadiah melalui perantara game online. Pelaku S ditangkap anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di tempat tinggalnya di Berau, Kalimantan Timur, usai adanya aduan konten negatif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, ada 11 anak perempuan usia 9 hingga 11 tahun yang menjadi korban. Pelaku mengenal para korbannya melalui game online Free Fire. Modus pelaku mengiming-imingi hadiah berupa diamond yang ada dalam permainan online Free Fire. Pelaku mengirim konten porno ke ponsel korban dan meminta korban menirukannya. Di mana kasus ini pertama dilaporkan dari seorang warga masyarakat di Papua, dan hasil penelusuran ternyata nanti ada 11 anak ya, ada 11 anak. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pornografi, dan ITE dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang pledoi, mantan suami Valencia, Chang Yung Ching, membantah tuduhan mabuk dan memarahi istrinya. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.